Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, pada video kali ini kita bakal melanjutin pembahasan kita pada kriteria perencanaan KP02 tentang perencanaan bangunan utama pada bendung. Oke, pada video kali ini kita ngebahas dari poin 9, yaitu penyelidikan model hidrolis. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita mulai. 9.1 model hidrolis dipakai untuk mensimulasi hidrolis pada prototip bendung atau bendung gerak yang direncanakan dengan skala lebih kecil. Kemungkinan lain untuk mensimulasi perilaku hidrolis adalah membuat model matematika pada komputer. Pengukuran langsung di lapangan atau model fisik harus dilakukan untuk memantapkan hasil-hasil yang diperoleh dari perhitungan komputer. Ahli yang bertanggung jawab atas perencanaan jaringan irigasi harus memutuskan apakah penyelidikan model diperlukan atau tidak berdasarkan pertimbangan berikut. 1. Apakah kondisi lokasi sedemikian rupa sehingga akan timbul masalah-masalah yang tidak bisa dipecahkan dengan pengalaman yang ada sekarang? Yang kedua, apakah masalah-masalah bangunan begitu kompleks sehingga dengan parameter dan standar perencanaan yang ada tidak mungkin dibuat suatu perencanaan akhir yang dapat diterima? 3. Apakah hasil penyelidikan model itu akan berarti banyak menghemat biaya? Keempat, apakah aturan pendahuluan untuk eksploitasi dan pemeliharaan bangunan nanti tidak dapat ditetapkan berdasarkan pengalaman sebelumnya? Yang kelima, apakah biaya pelaksanaan penyelidikan model tidak besar dibandingkan dengan seluruh biaya pelaksanaan bangunan? Pasal 9.2 menjelaskan komponen-komponen bangunan bendung yang dapat diselidiki dengan model hidrolis dengan mempertimbangkan kondisi lokasi yang sebenarnya. 9.2 Penyelidikan model untuk bangunan bendung. Komponen-komponen bangunan bendung berikut serta konstruksi pelengkapnya dapat diselidiki dengan model hidrolis. Yang pertama, lokasi dan tata letak umum bangunan bendung. Kedua, pekerjaan pengaturan sungai di hulu bangunan. 3. Bentuk mercu bendung paling tetap. Keempat, pintu-pintu utama bendung gerak termasuk bentuk ambangnya. Kelima, kolam olah dan efisiensinya sebagai peredam energi. 6. Eksploitasi pintu bendung gerak sehubungan dengan pengerusan lindungan dasar dan dasar sungai. 6. Kompleks pembilas atau pengambilan sehubungan dengan pengelakan sedimen. Ketujuh, saluran pengarah dan kantong lumpur sehubungan dengan distribusi kecepatan yang seragam. 9.2.1 Lokasi dan tata letak. Sebelum memulai pelaksanaan model, lokasi harus dipilih dan tata letak umum harus dibuat. Penyelidikan model biasanya tidak dipakai untuk pemilihan lokasi. Alasan utamanya adalah bahwa perencanaan hidrolis hanyalah merupakan salah satu dari banyaknya kriteria yang menentukan pemilihan lokasi. Tata letak pendahuluan bangunan utama bisa dicek dalam model yang dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan bangunan yang besar dan rumit. Untuk bangunan utama yang sederhana, pengecekan semacam itu tidak perlu. Apabila bangunan bendung akan dibuat di salah satu dari saluran cabang di daerah delta sungai, maka penyelidikan akan diperlukan untuk menentukan konsekuensi hidrolik dan morfologi untuk jaringan sungai pada umumnya dan saluran cabang dari bangunan utama khususnya. Dalam hal ini, lokasi bangunan di sungai harus diselidiki secara lebih mendetail. Kemudian 9.2.2 pekerjaan pengaturan sungai. Nah, mungkin diperlukan pekerjaan pengaturan sungai guna memperbaiki pola aliran di hulu bangunan atau untuk menetapkan tanggul sungai yang belum stabil. Di ruas-ruas sungai bagian atas yang curam, palung kecil yang ada mungkin tidak stabil dan kadang-kadang melewati pengambilan. Kalau demikian halnya, diperlukan krip untuk menstabilkan palung kecil dekat pengambilan. Ini adalah pekerjaan yang relatif kecil dan bisa rusak akibat banjir besar dan perlu diperbaiki sewaktu-waktu. Oleh karena itu, penyelidikan model bukan merupakan keharusan. Pekerjaan lindungan tanggul biasanya dapat direncana menurut aturan-aturan umum perencanaan tanpa penyelidikan dengan model. Lokasi bendung biasanya akan dipilih di ruas sungai yang stabil, tapi pada sungai teranyam atau sungai dengan sistem tanggul pasir yang berpindah-pindah, ruas stabil seperti ini mungkin tidak ada. Setelah pembuatan bendung atau bendung gerak di sungai semacam ini, dasar sungai di sebelah hulu akan naik dan cenderung kurang stabil daripada sebelumnya. Pekerjaan pengaturan sungai perlu dilaksanakan secara menyeluruh atau ekstensif guna menstabilkan aliran di hulu bendungan yang baru. Oleh sebab itu, untuk bendungan atau bendung gerak semacam ini dianjurkan untuk menyelidiki pola aliran dan tata letak pekerjaan sungai.
dalam model hidrolis karena sifatnya yang kompleks. Perencanaan pendahuluan mungkin tidak bisa memenuhi semua persyaratan, dan penyelidikan model dapat menunjukkan banyak kemungkinan untuk perbaikan. Hasil-hasil penyelidikan model akan banyak memungkinkan penghematan biaya pelaksanaan. Kemudian 9.2.3 bentuk mercu bendung pelimpah. Sampai saat ini telah banyak dilakukan penyelidikan bentuk mercu bendung dengan model dan hasil-hasilnya yang telah banyak diterbitkan dalam buku-buku teks. Mercu-mercu tipe OGI atau tipe bulat yang umum dipakai di Indonesia lebih banyak diselidiki. Parameter perencanaan diberikan pada pasal 4.2.2. Nah, ini ada di sebelumnya ya. Kemudian ada 9.2.4 pintu bendung gerak dan pintu ambang. Sudah banyak metode yang dipakai untuk merencanakan bendung gerak, bergantung kepada persyaratan khusus proyek serta selera seni pada waktu perencanaan sedang dibuat. Pintu ini biasanya direncanakan sebagai pintu aliran bawah atau undershot. Dan asal saja beberapa kriteria dasar perencanaan diikuti, maka tidak lagi diperlukan pengujian dengan model untuk mencek harga koefisien debit atau perilaku getaran atau vibrasi untuk ukuran-ukuran pintu yang biasa direncanakan. Apabila digunakan pintu radial atau sorong sebagai gabungan antara pintu aliran bawah dan aliran atas, maka masalah-masalah hidromekanik yang timbul akan lebih rumit. Debit pembuang misalnya yang digunakan untuk membersihkan benda-benda hanyut di pengembangan hulu tidak akan memerlukan penyelidikan dengan model secara teliti. Tetapi pintu yang dapat diturunkan sampai rendah sekali atau pintu yang mempunyai katup yang besar di bagian atasnya untuk mengatur tinggi muka pengembangan biasanya harus diselidiki dengan model untuk mengecek unjuk kerja hidrolis dan perilaku hidromekanika pintu tersebut. Pengujian semacam ini amat rumit dan sedapat mungkin hindari perencanaan tipe pintu ini dalam perencanaan bangunan utama biasa untuk irigasi. Kemudian ada kolam olak. Sudah banyak penyelidikan baik dengan prototip maupun dengan model yang telah dilakukan dengan menentukan parameter yang akan menghasilkan perencanaan yang andal dan irit biaya. Kriteria utama yang harus dipenuhi agar kolam olak dapat berfungsi dengan baik adalah energi. Harus dapat diredam secara efisien di dalam air sehingga dasar sungai di sebelah hilir tidak akan tergerus terlalu dalam atau rusak berat sehingga usaha perbaikan akan berada di luar jangkauan pekerjaan pemeliharaan biasa. Kolam loncat air atau hydraulic jump basin telah banyak diselidiki dengan keandalannya terbukti baik di lapangan. Kolam ini dapat direncana tanpa penyelidikan model, asal saja parameter perencanaan sesungguhnya berada di dalam ruang lingkup penerapan. Masalah pokoknya adalah degradasi atau menurunnya dasar sungai setelah bendung atau bendung gerak dibangun. Besar degradasi ini harus diperkirakan dalam kolam olak. Kolam olak direncanakan sesuai dengan keadaan yang akan terjadi ini dan dengan keadaan tinggi muka air dan dasar sungai yang sekarang. Bila parameter perencanaan kolam olak ternyata tidak dapat memberikan cara pemecahan yang memuaskan atas kedua keadaan tersebut di atas, maka akan diperlukan tambahan penyelidikan dengan model guna memperoleh hasil perencanaan yang seimbang dan paling efektif dari segi biaya. Jadi tidak perlu kalau misalnya tadi parameternya itu eh, parameter perencanaan kolam olak ternyata tidak dapat. Nah, ini ya. Tidak perlu bila parameter perencanaannya dalam ruang lingkup penerapan gitu ya. Jadi parameternya masuk semuanya. Istilahnya tuh yang yang sudah template gitu ya, parameternya masuk di situ, itu tidak perlu tidak perlu dimodelkan. Tetapi bila parameter perencanaannya tidak masuk dalam lingkupnya atau kondisi di lapangannya ternyata di luar dari lingkup perencanaannya, maka diperlukan analisa model. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, peredam energi tipe bak tenggelam atau submerged bak dissipator telah diselidiki oleh USBR. Sebagian besar dari penyelidikan itu dilakukan terhadap tipe bak berlubang atau slotted bucket untuk pelimpahan energi tinggi. Jika tinggi energi masih dapat dikerjakan dengan data-data yang diberikan oleh pusat air, maka data ini dapat dipakai untuk menyelesaikan perencanaan akhir. Selanjutnya ada eksploitasi pintu bendung gerak. Untuk bendung gerak banyak dan mungkin dengan pengambilan di kedua sisi sungai. Cara terbaik eksploitasi pintu ini dapat diselidiki dengan model. Ada dua fenomena atau gejala yang akan diselidiki dengan model demikian, yakni satu, masuknya sedimen ke dalam jaringan saluran irigasi. Yang kedua, kedalaman maksimum penggerusan sehubungan dengan cara eksploitasi pintu ini.
Kemudian selanjutnya ada poin tentang pengambilan dan pembilasan. Untuk debit saluran dengan besaran normal, tidak diperlukan penyelidikan dengan model secara mendetail untuk pengambilan dan pembilasan. Kini sudah banyak sekali tipe pengambilan untuk berbagai keadaan lapangan. Di samping itu juga telah tersedia hasil-hasil penyelidikan dengan model. Kriteria perencanaan untuk pengambilan dan pembilasan akan memberikan dasar yang cukup memadai untuk menyelesaikan perencanaan hidrolis akhir. Bila sungai mengangkut batu-batu besar selama banjir, bisa dipertimbangkan untuk memasang saringan atau screen agar batu-batu tersebut tetap jauh dari pengambilan. Selanjutnya ada saluran pengarah dan kantong lumpur ya. Saluran pengarah atau feeder kanal biasanya berupa saluran melengkung yang mengantarkan debit dari pengambilan ke kantong lumpur. Kecepatan aliran di dalam saluran pengarah harus cukup tinggi untuk mengangkut semua fraksi sedimen yang masuk ke jaringan saluran pada pengambilan. Di mulut kantong lumpur, kecepatan aliran akan sangat diperlambat dan distribusinya merata di seluruh lebar kantong. Oleh sebab itu, peralihan antara saluran pengarah dan kantong lumpur harus direncana secara sesama, dilengkapi dengan dinding pengarah dan alat-alat pengatur distribusi aliran lainnya. Penyelidikan dengan model secara mendetail akan sangat membantu menciptakan distribusi aliran yang seragam dan merata. Kemampuan kerja kantong lumpur tidak bisa diselidiki di laboratorium karena adanya efek skala. Poin selanjutnya ada kriteria untuk penyelidikan dengan model. Nah, ini dia nih ya, intinya nih dari poin ke-9. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 9.1, perencanaan harus memutuskan apakah diperlukan penyelidikan dengan model atau tidak. Untuk dapat memilih kriteria yang dapat diterapkan dengan kondisi-kondisi tertentu di lapangan, klasifikasi situasi yang benar-benar dijumpai di lapangan diberikan pada tabel A.3.1, A.3.2, dan A.3.3. Klasifikasi tersebut didasarkan pada hal-hal berikut. 1. Ruas sungai, atas, tengah, dan bawah. Kemudian, lebar rata-rata sungai dan aliran permukaan atau overland flow. Kemudian ada debit per lebar satuan sungai, ada ukuran butir bahan dasar yang diangkut oleh sungai, kemudian ada besar debit saluran. Berdasarkan klasifikasi ini, dianjurkan agar penyelidikan model dilakukan untuk komponen-komponen bangunan berikut. Nah, ini dia ya. Jadi, apa aja yang menjadi pertimbangan model atau tidak? Ini pertama, ruas sungai. Bagian atas, tengah, bawah. Pertama. Lihat dulu nih sungainya nih, perlu nggak nih dimodelkan? Kan. Selanjutnya, lebar rata-rata sungai dan aliran permukaan overland flow. Nah, ini debit banjirnya seberapa besar, debit andalannya seberapa besar kan? Karena kan debit banjirnya itu yang harus bisa ditampung ya atau dapat ditahan oleh si bendung tadi ya. Karena kalau bendung tadi tidak bisa menahan debit banjirnya ya runtuh struktur. Nah, itu yang berbahaya. Kemudian ada debit per lebar satuan sungai, itu juga penting. Ukuran butir bahan dasar yang diangkut oleh sungai dan besar debit saluran. Kemudian komponen-komponen dari bangunan utama yang perlu dimodelkan ini. Pertama, lokasi dan tata letak umum. Kedua, pekerjaan pengaturan sungai. Ketiga, pintu-pintu bendung termasuk ambang, kolam olah, eksploitasi pintu, pengambilan dan pembilas, saluran pengarah dan kantong lumpur, kemudian bangunan pembilas. Nah, ini 9 poin penting yang harus dimodelkan. Bila memang ternyata dari parameter ini dibutuhkan pembedaan, maka ini yang dimodelkan ya, lokasi data letak umum, pekerjaan pengaturan sungai. Jadi dibutuhkan pengaturan sungai atau tidak. Bila ada pengaturan sungai, maka ya berarti harus dimodelkan juga pengaturan sungainya seperti apa. Kemudian nantinya dari hasil pengaturan sungai debitnya menjadi berapa kan. Kemudian dari itu ada pintu-pintu bendung termasuk ambang bila menggunakan bendung gerak, pintu gerak tadi ya. Ada kolam olah tadi juga diperlukan untuk meredam energi. Kemudian ada eksploitasi pintu untuk pintu gerak tadi seperti pintu gerak pada bendung karet ataupun radial seperti itu teman-teman. Kemudian ada pengambilan dan pembilas, itu penting juga, saluran pengarah dan kantong lumpur dan bangunan pembilas. Pada tabel itu disebutkan apakah penyelidikan model dianjurkan atau tidak. Ruang lingkup proyek yang dijelaskan pada tabel tersebut berada di luar jangkauan bangunan yang dianggap sahih, valid bagi standar perencanaan. Yang hal ini dicantumkan karena pertama, tidak dapat diberikan definisi yang tepat untuk istilah proyek standar. Dan kedua, ruang lingkup itu memberikan indikasi mengenai penyelidikan model bagaimana yang diperlukan untuk bangunan-bangunan yang lebih besar.
Oke, itu dia poin ke-9 dari kriteria perencanaan nomor 2 ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga apa yang kita cita-citakan dapat segera terwujud. Amin ya robbal alamin. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.